ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا penyerahan mahar dari ibu kandung calon mempelai pria yang diterima langsung oleh ibu kandung calon mempelai wanita. Ibu Jumirah AMA kami persilakan untuk mengambil tempat. Demikian juga Ibu Dr. Haja Jumraini Tamase juga kami undang untuk menempati tempat yang telah disiapkan oleh petugas. Ya, hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, kita akan saksikan bersama-sama penyerahan mahar dari ibunda calon mempelai pria, Ibu Jumirah, dan diterima langsung oleh ibunda dari calon mempelai wanita, Ibu Dr. Haja Jumraini. Ya, kita saksikan bersama-sama. Hadirin sanak keluarga tercinta, ada yang mengatakan bahwa jika ada orang tua, sepasang orang tua, ayah dan ibu yang ikhlas dan rela menikahkan putra dan putrinya, maka insya Allah besoknya akan memiliki atau juga bertambah satu anak lagi, yaitu anak menantunya masing-masing. Oke, kita saksikan sudah diserahkan mahar yang pertama dan yang kedua. Ini adalah seperangkat alat sholat. Kita saksikan senyum bahagia Ibu Jumirah dan Ibu Hajah Jumraini dengan sangat bahagia menerima pertautan dua hati putra dan putri mereka berdua. Oke, selanjutnya kita saksikan ini adalah satu setel perhiasan emas ya. Ini sebagai tanda ikatan
atau disebut juga sebagai patendre ada. Ya, selesai. Kami persilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama penanda tanganan berkas-berkas ya oleh Bapak Penghulu kepada para saksi. Kami persilakan petugas kantor urusan agama dari Kecamatan Tamalan Raya, Makassar, diawali oleh saksi calon mempelai pria. Kemudian saksi dari calon mempelai wanita, berikutnya ayah kandung atau wali nikah dari calon mempelai wanita. Selanjutnya kepada calon mempelai pria, dalam hal ini adalah Dr. Fahrul Tamrin. Kita lihat ada beberapa lembar yang ditandatangani oleh Fahrul. Andai pun mungkin ada ratusan lembar, kami yakin Fahrul akan menandatangani untuk mendapatkan sang istri tercinta. Betul, dengan semangat dan senyum. Betul sekali. Berikutnya kami persilahkan Bapak Penghulu untuk menuju ke kamar calon mempelai wanita, juga untuk mengambil tanda tangannya sebagai tanda siap untuk dinikahkan untuk hari ini. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, kami mohon maaf dan bersabar sejenak menantikan tanda tangan dari calon mempelai wanita. Kita saksikan Bapak Penghulu sudah menuju ke satu tempat untuk menemui Ananda Iin Fadila Utami Tamasa. Hadirin, ada yang mengatakan bahwa istri yang sempurna adalah istri yang tidak pernah mengharapkan suaminya sempurna. Karena sang suami jika keluar mencari nafkah, sudah bukan menjadi milik kita lagi. Hanya doalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menuntun sang suami untuk kembali ke pintu rumah dan tidak singgah ke pintu-pintu lainnya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa suami yang sempurna adalah suami yang tidak pernah tidur lebih awal daripada sang istri, dan juga tidak pernah bangun telat dari sang istri, dengan pertanda bahwa sang suamilah yang akan meninabobokan sang istri bunda, dan sang suami juga yang akan membangunkan sang istri untuk sholat subuh berjamaah. Dan kita yakin Iin dan Fahrul sudah siap menempuh dua nawaitu tersebut. Oke, Fahrul, kedengaran kan? Ya, oh ya. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, kita saksikan Bapak Penghulu sudah kembali ke tempat semula.
Hadirin yang kami muliakan, seiring dengan beranjaknya matahari menggapai sang waktu, hari ini sepasang hamba Allah telah dipertemukan dan dipertautkan kedua hatinya untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Mereka telah dipersatukan dalam cinta, dipersatukan dalam citra dan disatukan dalam cita-cita untuk membina rumah tangga yang penuh ketenangan, kedamaian, kesejukan, sehingga terwujud rumah tangga yang insya Allah sakinah, penuh taburan mawaddah dan rahmah. Kita ikuti prosesi ijab kabul dengan segala rangkaiannya. Kami persilahkan penghulu atau juga petugas kantor urusan agama dari Kecamatan Tamalan Ria Makassar untuk memimpin khotbah nikah dan ijab kabul. Sementara kemudian doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Najamuddin Asafa M.Hum. Kami persilahkan kepada Bapak penghulu. Alhamdulillah sudah memenuhi hukum munakahat, yaitu sudah ada persetujuan wali kedua calon mempelai dan ada saksi dan juga sudah ada mahar. Maka alhamdulillah sudah layak untuk kita masuk ke khutbah nikah. Setelah itu insya Allah akan dibawakan langsung ijab kabul oleh wali orang tua kandung mempelai wanita. Dan memang ini yang lebih afdal karena dia langsung menyerahkan daripada amanah untuk dilanjutkan oleh calon menantunya. Baik, insya Allah kita tenang sejenak untuk mendengarkan khutbah nikah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillah, Saudara Fakhrul Tamrin perlu ketahui bahwa insya Allah sebentar lagi terjadi ijab kabul. Ijab kabul ini jawabannya singkat, tetapi mengandung makna yang sangat dalam dan luas. Antara lain bahwa tanggung jawab dunia akhirat daripada Iin Fadilah Utami ini sebelumnya di pundak orang tuanya. Setelah nanti ijab kabul
maka tanggung jawab itu akan beralih kepada saudara Fakhrul Tamrin, yaitu Andalah yang berkewajiban membantu istrinya nanti Iin Fadilah ini mengamalkan agamanya secara sempurna, dan jugalah Andalah yang bertanggung jawab memberi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan jasmaninya itu Anda lakukan semaksimal kemampuannya secara halal dan baik. Dan ini kalau Anda jalankan satu amanah ini, berarti Anda telah menjalankan suatu amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan pernikahan separuh agama kita dihitung oleh Allah telah terlaksana, dan juga dilipat gandakan amal ibadah kita menjadi 70 kali lipat, dan satu suap diberi makan istri dihitung satu ibadah, dan masih banyak lagi pahala yang lain. Selanjutnya kalian berdua niatlah menikah untuk menjalankan perintah Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kalian berdua bersyukurlah kepada Allah karena yang menciptakan jodoh pasangan adalah Allah dengan meningkatkan iman dan takwa kepadanya. Senantiasalah menjaga keutuhan rumah tangganya sampai akhir hayatnya, bahkan sampai masuk surga sama-sama. Dan insya Allah jadi kita akan melanjutkan dengan ijab kabul, dan insya Allah dibawakan langsung oleh wali orang tua mempelai wanita. Kami silahkan dengan hormat. Disilahkan kepada Bapak Dr. Haji Tamasubala M. Hum untuk berkenan menikahkan langsung putri sulungnya. Ikuti saya ini. Ikuti ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi. Asyhadu Allah ilaha illallah. Asyhadu Allah ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Fakhrul Tamrin bin Tamrin, saya nikahkan Ananda dengan anak perempuan saya, Iin Fadilah Utami binti Tamase Bala, dengan mahar 88 rial, Al-Quran seperangkat alat sholat, dan 1 setel emas tunai karena Allah
saya terima nikahnya Iin Fadila Utami Tamase binti Tamase Bala dengan mahar 88 real, Al-Quran, seperangkat alat sholat, dan 1 setel emas tunai karena Allah. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan doa dari Bapak. Berikutnya pembacaan doa oleh Profesor Dr. Najamuddin As-Safa M.Hum. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat, marilah kita sejenak mengikhlaskan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan membantu saya mengaminkan doa yang saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdal hamidin, alhamdulillahi hamdal syakirin, alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tuqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna aqdayati min jami'il khairat fil hayati ba'dal mamat. Allahumma ja'alna mimman la yazaluna waqifina bayna yadayk mukhlisina laka fima naqulu wa fima na'malu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an taj'al awwala nashatina fi hadzal yawm salahan wa rahmah wa awsatahu najahan wa ni'mah wa akhirahu falahan wa takrima. Allahumma inna nas'aluka an taj'al yawmana hadha khairan min amsina wa gadana khairan min yawmina wa an taj'al khair ayyamina yawma liqa'ik. Allahumma arzuqna min al-uquli awfaraha wa min al-adhani asfaha wa min al-a'mali azkaha wa min al-akhlaqi atyabaha wa min al-arzaqi ajzalaha wa min al-afiyati akmalaha wa min ad-dunya khairaha wa min al-akhirati na'imaha. Allahumma barik hadzal aqdal maimun al-aqda baina Dr. Iin wa Dr. Fahrul waj'al ijtima' al-arusain ala husuli khairi yakun wa alqi bainahuma al-mahabbata wal widad warzuqhuma an-nasl as-salih min al-banati wal aulad hatta yarawna al-asbata wal ahfad wasi' alaihim ar-rizqa waghfir lahumā min makaidil khalqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubahuma kama allafta bainal ma'i wat-tin. Allahumma barik kullam minhuma fi sahibihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqhuma zurriyatan salihatan qurrata 'ainin lahumā walil muslimina jami'an. Allahumma inna nas'aluka an taj'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sanak keluarga tercinta, dalam tatanan pernikahan adat Bugis Makassar, setelah prosesi ijab kabul selesai, masih ada satu prosesi rangkaian lagi yang disebut Mapasikarawa atau pembatalan wudhu, atau juga disebut sebagai sentuhan pertama sang suami kepada istri tercinta setelah ijab kabul selesai. Ada beberapa simbol yang disentuh sang suami pertama kalinya kepada sang istri. Ada suami yang menyentuh pundak sang istri tercinta dengan harapan bahwa sang suami ingin istrinya tunduk dan patuh kepadanya. Ada suami yang menyentuh bagian-bagian berdenyut dari sang istri dengan harapan siap sehidup semati dengan istri.
Ada suami yang menyentuh daun telinga sang istri dengan harapan agar istrinya mendengar kata-kata suami dan juga istrinya awet muda cantik sepanjang masa. Seperti kita ketahui bahwa berapapun usia perempuan, daun telinga tidak akan pernah berkerut. Ada juga sebahagian suami yang menyentuh, bagian payudara dari sang istri dengan harapan agar rezekinya setinggi gunung. Kita lihat Fahrul akan menyentuh bagian mana yang pertama kali dari sang istri, yang pasti sudah halal dan sah untuknya. Oke, kalau begitu kita tanya, boleh pegang mic-nya Fahrul? Oke, tadi sudah dijelaskan makna-makna yang mana yang akan disentuh. Mananya pilih yang mana? Yang sedang-sedang aja. Hah? Denyut nadinya. Oh, Asik. alhamdulillah. Siap sehidup Oke. semati dengan istri tercinta. Ya, Fahrul, pegang mic-nya lagi. Mic dulu dipegang ya, sebentar Ya. pegang istrinya. Sudah punya istri? Sudah. Alhamdulillah. Namanya siapa? Iin Fadila Utami. Alhamdulillah. Jadi ini kan mau ketemu istri, tahu istrinya ada di mana? Enggak tahu. Oh, Nah, enggak tahu. Perlu diantar. Perlu diantar. Perlu. Oke, jadi begini. Ini istrinya yang pasti ada di area Hotel Kelaro. Tahu nggak ada kamarnya berapa di Hotel Kelaro? Berapa kamar ada di sini? Enggak tahu. Ada 600 kamar loh. baik, agar Fahrul tidak tersesat Bunda, kami mohon kesediaan Bapak Mayor Infantri Dotrandes Sanusi Hussein untuk membimbing agar Fahrul tidak tersesat jalan. Oke, kita saksikan bersama-sama. Silahkan Pak. Kami persilakan. Oke. Diantar oleh payung lelung. Iya, ikut serta yang pembawa sompa. Ikut juga Nanti untuk akan diserahkan di tempat yang telah ditentukan. Oke, bendaharanya nggak ikut. Bendahara panitia kawinan. Ya kan nanti ada yang jaga pintu. Ada yang jaga pintu. Oke. Ntar tawar menawar di sana. kepada saksi dan wali, penghulu dan tentunya juga pembaca doa, dengan segala hormat kami persilahkan kembali ke tempat semula. Kami mohon kepada seluruh keluarga untuk tetap di tempat berkenan untuk menantikan kedua mempelai untuk mengikuti prosesi Marilau Dampeng atau sungkeman. Kemudian juga kita akan mendengarkan nasihat perkawinan dari Ustaz Haji Muhammad Nur Maulana. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, kita masih menantikan acara di ruang khusus dan selanjutnya nanti kita saksikan kedua mempelai akan tampil di tengah-tengah kita. Dan masih ada beberapa rangkaian acara ya. Betul sekali.
Dan selain prosesi Mapasi Karawa, kita lihat di dalam kamar semoga lancar, tidak ada lagi tarif tol yang menghalangi, karena sebenarnya semuanya sudah sah dan halal untuk Fahrul. Kita lihat untuk adegan buka pintu. Rupanya apa yang terjadi ya? Masih tawar-menawar apa ini? Iya seperti itu Bunda, makanya tadi saya berharap semoga Fahrul akan masuk ke kamar sang istri. Wah sudah membuka dompet ini ternyata. Makanya saya bilang bendaharanya diikutkan. Iya betul sekali, bendaharanya ikut ternyata. Tuh pintunya sudah diketuk. Saya dapat kabar yang nunggu di dalam itu ada 12 orang loh. 12 orang, paling tidak amplopnya 12 lembar. 12 kali 1 juta Bunda. 12 juta. Alhamdulillah pintu sudah terbuka. Kita akan melihat apakah gerangan yang akan terjadi dalam prosesi atau juga di ruangan Mapasi Karawa. Kita saksikan bahwa yang membimbing acara Mapasi Karawa adalah Profesor Dr. Samsu Kamarudin. Iya, oke, itu sudah ya membimbing tangan dari Ananda Fahrul. Kita saksikan bersama-sama. Seperti tadi janji Fahrul, yang akan disentuh pertama kali adalah bagian-bagian berdenyut dari sang istri nadi atau ubun-ubun, bahwa Fahrul telah siap untuk sehidup semati dengan istri tercinta. Rupanya banyak sekali yang disentuh ya. Padahal kan tadi mewakili rumahnya semuanya. Atau karena Pak Prof tadi. Dan pada saat prosesi ijab kabul terjadi tadi Bapak dan Ibu hadirin dan sanak keluarga tercinta, ada satu prosesi ya, atau juga tradisi yang dilakukan oleh calon mempelai wanita ketika itu. Pada saat sang suami melafazkan ijab kabul, sang istri menggigit kunci kecil dengan harapan bahwa sang istri mengunci pernikahan sang suami hanya sekali seumur hidup. Pernikahan hanya untuk Iin Fadilah Utami. Lepas kuncinya Ustaz. Tak kancing. Yang pasti kunci kecil Pak Ustadz, bukan kunci mobil CR-V atau Alphard. Ada beberapa kekeliruan sebenarnya terjadi pada prosesi Mapasi Karawa yang terjadi turun-temurun, yakni adanya ajaran atau himbauan kepada mempelai wanita untuk menginjak kaki sang suami. Sebenarnya sangat tidak diperkenankan, karena sehebat apapun perempuan, begitu ijab telah dilafazkan, nahkoda dikendalikan oleh sang suami, bukan oleh sang istri.
Sang istri mencium tangan sang suami adalah simbol dari pengabdian. Kemudian sang suami mencium kening dari sang istri, simbol kasih sayang. Sudah Mi, satu kali mau. Nah, biasanya kalau berulang begitu dari juru foto. Juru foto belum dapat diulang, itu juru Ada foto. repeat order, Iya, Fahrulnya keenakan. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, kita sama-sama menyaksikan bahwa acara Mappasikarawa di ruang khusus sudah selesai. Kita menantikan kedua mempelai beserta iring-iringan yang lain kembali ke ruang akad. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah kedua mempelai tiba di ruangan ini, di ruang utama, kita akan sama-sama menyaksikan acara Marilau Dampeng atau acara sungkem. Untuk itu kami silahkan dengan hormat kepada masing-masing kedua orang tua untuk menempati kursi-kursi yang telah kami siapkan. Ayah dari mempelai wanita, Bapak Dr. Haji Tamase Bala M. Hum, dan Ibunda Dr. Haja Jumraidi Tamase, spesialis saraf konsultan neurorestorasi. Kemudian Bapak Tamrin SPD MSI, ayahkah dari Dr. Fahrul Tamrin, serta Ibu Jumirah AMA.
Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, kita saksikan kedua mempelai sudah berada di tengah-tengah kita dan kita akan saksikan bersama-sama bagaimana kedua mempelai akan sungkem atau marilau dampeng kepada kedua orang tua masing-masing setelah mereka berdua dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan cinta. Hari ini kita sama-sama mengantarkan, terutama kedua orang tua mengantarkan ke gerbang pernikahan untuk perjalanan selanjutnya. Dan kita semua yang hadir di sini ikut menjadi saksi. Disilakan, Ananda, silakan. Iin dan Fahrul, silakan untuk melangkah. Yang pertama kami meminta untuk melakukan sungkeman. Iin kepada ibunda tercinta, kemudian kepada Ibu Jumira, mertua tercinta, diikuti oleh Fahrul di belakangnya. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, kita akan saksikan ke masing-masing ibundanya. Ya, ke Fahrul, ke ibunya sayang. Oke, ya sama-sama ke ibundanya. Oke. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita saksikan bersama-sama bagaimana kedua mempelai memperlihatkan baktinya kepada ibunda, ayahanda yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang dan cinta. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau saja kita mendengar isi hati dari masing-masing ibundanya. Masih ingin ku dekap dalam pelukan, tetapi waktu berjalan begitu cepat. Pergilah anakku sayang, songsong hidupmu yang baru. Mama akan menjagamu dari kejauhan. Ketika kau gentar, Mama akan menghapus ketakutanmu. Ketika kau sedih, Mama akan menghapus air matamu. Ketika kau tersesat, Mama akan menjadi lenteramu. Pergilah buah hati Mama, walau berat menggantung di pelupuk mata. Pergilah mutiaraku sayang, songsong hidupmu yang baru. Mama yang saya banggakan, terima kasih telah membesarkan Ananda dengan penuh kasih sayang dan cinta. Mama, kalau saja mengingat hal-hal yang kurang berkenan selama ini, hati Ananda bergetar penuh haru. Pada kesempatan ini, Ananda mohon dimaafkan akan segala kekurangan selama ini. Mama, Ananda mohon ridho karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Mama, Ananda masih mohon doa-doa yang terbaik. Kasih anak sepanjang jalan, kekasih orang tua sepanjang masa. Meskipun berpisah tempat, bahkan mungkin berpisah benua, kami yakin doa tulus dari kedua orang tua akan selalu mengiringi biduk mahligai Ananda tercinta agar sampai pada pantai bahagia. Ada air mata yang menetes untuk pagi hari ini pada prosesi sungkeman, tapi kami yakin itu adalah air mata kebahagiaan. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, masih kita saksikan dengan penuh haru ibundanya melepas putra putrinya akan melangkah ke kehidupan yang baru. Tentu doa-doa yang terbaik, ya pesan-pesan yang terbaik pada kesempatan berbahagia ini. Pesan baik setelah kita menikah adalah hormatilah pasangan sebaik-baik penghormatan, karena sesungguhnya salah satu nikmat manusia adalah diberikannya pasangan hidup. Selamat kepada Iin dan Fahrul atas pernikahannya. Doa tulus keluarga, kerabat dan handai taulan senantiasa mengiringi. Jadilah pelayar rumah tangga yang sukses. Silahkan berselancar dalam biduk mahligai rumah tangga. Dan
insya Allah sekali lagi akan berlabuh di pantai kebahagiaan. Oke, hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, kita telah menyaksikan bagaimana kedua mempelai mohon maaf, mohon ridho dari masing-masing ibundanya. Dan selanjutnya kita saksikan Ananda Iin kepada ayahandanya. Papa yang saya cintai, saya banggakan, terima kasih Papa telah membesarkan Iin dengan penuh kasih sayang dan cinta. Papa, Iin tahu Papa tidak pernah lelah mencari rezeki, memberi nasihat-nasihat yang terbaik untuk Iin. Ini demi masa depan Iin. Terima kasih Papa, terima kasih Papa. Mohon doa-doa yang terbaik untuk Iin. Saya tahu bagaimana perjuangan ayahanda tercinta Bapak Tamase dalam membesarkan sang putri. Dari awal merambah karir, kemudian sampai pada posisi sebagai seorang dokter. Demikian juga tentunya kepada ayahanda Fahrul, Bapak Tamrin SPD MSI, selalu mengiringi sang putra bungsu dalam setiap langkah-langkah. Dan hari ini Bapak Tamase Bala dan Bapak Tamrin SPD harus melepas putra dan putri mereka untuk bersama memadu biduk mahligai rumah tangga. Dua orang tua tak akan pernah putus di setiap sholat 5 waktu dan tahajudnya. Kalau kita saksikan ibunda atau mertua, ibu mertua dari Fahrul tentu menitipkan putrinya, putri tertuanya kepada Fahrul untuk saling mengasihi. Diharapkan tentunya cintanya terus dan seterusnya. Bergandengan tangan membangun rumah tangga. Oke, selesai. Selanjutnya Iin kami arahkan untuk menuju ke ibunda mertua tercinta dan Fahrul kepada ayah mertua tercinta. Hari ini tanggung jawab Bapak Tamase Bala berpindah kepada Fahrul Tamrin. Memang berat melepas dan menitip sang putri tercinta. Tapi kehidupan harus terus berjalan dan proses itu harus dan pasti terjadi. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, kita saksikan Bapak Tamase tentu menitipkan putri tercintanya dan juga memberi nasihat-nasihat. Oke, kita saksikan mempelai pria mengangguk-angguk tentu menerima nasihat dari ayah mertua. Dan sebaliknya juga Ananda Iin juga menerima nasihat-nasihat tentu dari ibu mertua tercinta. Oke, ini saat yang amat berbahagia memberikan pesan-pesan kepada Ananda berdua. Oke. Hari ini tanggal 6 Desember tahun 2020, Bapak Dr. Haji Tamase Bala M. Hum dan Ibu Dr. Haja Jubraini Tamase bertambah satu anak laki-laki, yakni menantunya tercinta. Demikian juga Bapak Tamrin dan Ibu Jumira juga bertambah satu lagi anak perempuan, yakni Iin Fadilah Utami, sang menantu tercinta. Kemudian Iin menuju ke ayahanda mertua Bapak Tamrin. Ya, hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, kita saksikan Ananda Iin kepada ayah mertuanya. Ya, mohon doa-doa yang terbaik dan juga kita saksikan Pak Tamrin tentu memberikan nasihat-nasihat untuk menantu. Oke.
Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, kita saksikan mempelai pria Ananda Fahrul kepada ayahandanya. Papa yang saya cintai, saya banggakan. Terima kasih Papa telah membesarkan Fahrul dengan penuh kasih sayang dan cinta. Oke. Ya, kita masih saksikan tentu dengan keikhlasan melepas putra tercintanya atau putra bungsu dari Pak Tamrin. Peluk papanya? Ya, oke. Ya. Ya, masih kita saksikan memberi nasihat-nasihat terbaik untuk Ananda Fahrul. Oke. Berikutnya kami persilahkan kepada kedua mempelai bersama orang tua masing-masing untuk menuju ke pelaminan. Akan diantar oleh teman-teman dari wedding organizer DND. Kita menyaksikan sekarang ada 3 pasang suami istri, pengantin baru dan orang tua masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa dalam sebuah pernikahan atau ikatan cinta kasih suami dan istri, istri adalah kekasih bagi pria muda, kemudian teman bagi pria setengah baya, lalu istri adalah perawat bagi suami yang sudah tua. Tentunya kita harapkan Iin dan Fahrul akan melewati 3 proses itu dengan tulus dan ikhlas. Kita saksikan bersama, Iin dan Fahrul telah menempati singgasana raja sehari untuk hari ini, yakni pelaminan cinta kasih mereka. Kami persilakan kepada kedua orang tua menempati posisi masing-masing. Dan baiklah hadirin sana keluarga tercinta, sebagai persembahan khusus hadirnya seniman dan budayawan Sulawesi Selatan yang telah lama meninggalkan Sulawesi Selatan, berada di kota Jakarta, Bapak Aspar Paturusi akan mempersembahkan sebuah puisi khusus yang diciptakan untuk keluarga dan juga kedua mempelai. Puisi pertama dipersembahkan untuk kedua mempelai, kemudian puisi kedua yang berjudul Tidurlah Tidur, yang diilhami oleh lagu Yabe Lale atau Nina Bobo. Hadirin sanak keluarga tercinta, inilah Aspar Paturusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kedua ananda kita telah menjalani prosesi akad nikah. Mereka menjadi suatu pasangan yang semoga langgeng adanya. Perkenankanlah saya membacakan sebuah puisi yang saya tulis khusus buat ananda Dr. Iin Fadila Utami Tamase dan Dr. Fahrul Tamrin. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya waktu mengusung kebahagiaan, mengantar puji dan syukur atas karunia-Nya. Betapa tidak, sang remaja yang menggenggam berbagai prestasi yang langka dimiliki kaum remaja, yang cerdas, berbakti, dan patuh pada ayah bunda, yang dilepas dengan ikhlas dan penuh cinta kasih.
ke negeri salju di Swiss dan negeri Eropa lainnya, menjadi duta kecil bangsa ke pergaulan internasional untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Penulis berbakat ini di usia muda telah mewariskan 2 buku, satu tentang perjalanan batin selama setahun di negeri orang. Buku rekaman yang indah, menarik, dan lancar. Buku kedua adalah buku puisi berupa renungan dan ungkapan batin terhadap kehidupan. Itulah karya peraih mimpi yang tekun, ulet, dan cerdas. Dia adalah Dr. Iin Fadila Utami Thammasek. Kini dia dilepas dengan ikhlas oleh ayah dan ibunda, memasuki babak baru dari hidupnya, meraih mutiara mimpi yang lain yang berkilau di tengah hamparan permadani kehidupan. Seperti judul buku puisinya, Jarak Yang Kau Rayakan. Dia menyatukan jarak itu buat suatu perjalanan yang panjang dan jauh. Iin mengeratkan genggaman tangan dengan jodohnya atas restu ikhlas dari orang tua mereka. Lelaki muda yang berbahagia itu adalah Dr. Fahrul Tamrin. Kini dia adalah imam dari Iin dalam perjalanan kehidupan. Adalah patut bersama kedua keluarga besar mereka kita turut memberikan restu dan doa. Semoga mereka menata rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ananda, Iin, dan Fahrul satukan tangan menada harapan dan doa ayah dan ibunda tercinta, seraya melangkah bersama merayakan jarak dan mimpi-mimpi baru, merambah masa depan yang lebih cerah dan indah dari masa lalu yang juga cerah dan indah. Sorotkan senyum bahagia, sorotkan cahaya mata, kehamparan masa depan bergeliman cahaya pula. Teduhkan batin menghadapi yang mencoba menjauhkan jarak. Ananda berdua, rawatlah cinta kasihmu dalam naungan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkullah segala mimpi dengan selalu bersama, padu merayakannya. Amin. Allahumma amin. Jakarta 2020. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa ada puisi kedua, ini dipersembahkan untuk seluruh keluarga besar dari kedua mempelai dan undangan yang ada di dalam ruangan ini. Puisi ini sudah dibacakan dari berbagai kota hampir seluruh Indonesia. Kami berkunjung untuk membacakan puisi ini. Judulnya Tidurlah Tidur. Ini diambil dari lagu Nina Bobo orang Bugis Makassar. Tidurlah tidur. Abe, iya be, ale 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 abe. Tidurlah tidur anakku. Tidurlah engkau titipan Allah. Tidurlah kemunian, tidurlah kapas, tidurlah kupu-kupu, tidurlah embun, tidurlah bunga jelita, tidurlah kaca bening, tidurlah ya be. Tidurlah dalam pelukan malam, dalam pelukan waktu, dalam pelukan alam, dalam pelukan mimpi, dalam pelukan padang hijau, dalam pelukan malaikat, dalam pelukan songsong harimu,
songsong matahari, songsong ombak, songsong bunga-bunga, songsong segala yang boleh, songsong segera ya beale. Sebab sebentar lagi kau akan songsong pula hujan dan badai dan gelombang dan gerhana dan janji-janji dan sengketa dan was dan cemas. Dan tak boleh, 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 harus ini, harus itu, harus ini, harus ini, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, harus itu, harus ini, harus itu, harus ini, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Dan entah apa dalam wajah orang tuamu dan dalam suaranya yang Tepuk tangan untuk Aspar Paturusi dan Hajah Lasmi Aspar Paturusi. Kolaborasi yang sangat luar biasa. Hadirin sanak keluarga tercinta, Aspar Paturusi juga kita kenal sebagai seorang aktor yang telah membintangi beberapa buah film nasional, di antaranya Jumpa di Persimpangan dan Embun Pagi, sekaligus juga sebagai pemain sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Aspar Paturusi. Juga sinetron Badik Titipan Ayah bersama Widiawati. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya kita akan menyaksikan pemasangan cincin kawin untuk kedua mempelai. Kami persilakan untuk petugas membawakan cincin kawin. Hadirin sanak keluarga tercinta, kenapa selalu cincin yang menjadi simbol dalam sebuah ikatan pernikahan? Kita ketahui bersama bahwa cincin itu berbentuk lingkaran. Pada saat dibuat ada awal namun tidak ada akhir. Hari ini adalah awal pernikahan namun tidak akan pernah berakhir sepanjang masa. Ya, kita tahu, cincin bentuknya bulat tanpa ujung. Betul, Bunda. Mudah-mudahan saja cinta mereka juga tanpa ujung. Insya Allah. Ya, kita saksikan dari mempelai pria. Suami tercinta mengambil cincin yang kecil lalu memasangkan ke jari manis istri tercinta. Ya. Senyum. Oke, kita semua di sini tersenyum karena kita dalam kondisi berbahagia. Kalau kita tidak tersenyum, orang tidak tahu kalau kita dalam kondisi senang hati. Oke, perlahan tapi pasti sudah dipasangkan. Di dalam cincin yang dikenakan oleh sang istri ada nama sang suami. Demikian juga cincin yang dikenakan oleh sang suami juga ada nama dari sang istri tercinta. Berarti kemanapun akan selalu bersama-sama. Ada waskat, pengawasan melekat. Oke, kita saksikan bersama-sama. Istri tercinta memasangkan ke jari manis sang suami. Oke, iya perlahan tapi pasti. Iya, bertatapan. Oke, kamera. Halo, Iin, biasakan sayang kalau dikasih sesuatu sama suami cium tangan. Oke, ya. Oke, sepakat ya. Fahrul dibalas enggak? Dibalas dong. Cium kening. Ya, oke. Malu-malu. Dapat bonus lagi Fahrul. Iya. Banyak pendukungnya di sini pada ketawa. Oke. Kamera, dapat nggak tadi foto cium? Dapat? Oh, kirain belum. Kalau belum diulang lagi.
Oke, Dilanjutkan. kita saksikan sama-sama bersemangat. Oke, diabadikan. Seperti kita ketahui bersama hadirin dan sanak keluarga tercinta, buku nikah itu ada 2 warna. Warna coklat tua dipegang oleh sang suami, simbol dari kesetiaan. Dimanapun berada, cinta dan kasih hanya untuk istri tercinta. Warna hijau dipegang oleh sang istri adalah simbol kesuburan, bahwa sang istri siap melanjutkan keturunan dari sang suami. Ini banyak yang tidak tahu Bunda, sudah lama pegang buku nikah tidak tahu apa maknanya, ditaruh di tempat yang paling tersembunyi. Oke, diperiksa fotonya, fotonya benar? Benar ya, periksa Oke, fotonya. iya. Pernah ada pengalaman fotonya tertukar, bukan foto istri.